Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini. Saya salah satu mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Singapura. Tetapi sebelum saya membahas hal tersebut, saya ingin membahas mengenai sistem pendidikan. Apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tentunya sistem pendidikan di setiap negara itu berbeda-beda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Singapura. Yang pertama, perbedaannya terdapat pada dasarnya. Dasar sistem pendidikan di negara itu pasti berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikannya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sedangkan di Singapura, sistem pendidikannya berdasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik dan berbeda-beda. Lalu yang kedua, perbedaannya terdapat pada tujuannya. Tujuan pendidikan di Indonesia sendiri adalah untuk meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, dan budi luhur, rasa cinta tanah air, memupuk sikap membangun diri sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab membangun masyarakatnya. Sedangkan di Singapura sendiri, sistem pendidikannya itu bertujuan untuk membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Yang ketiga, perbedaannya ada pada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia dan di Singapura berbeda. Di Indonesia, jenjang pendidikannya terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kelompok bermain. Kelompok bermain sendiri masanya itu ada 2 tahun. Yang kedua, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak selama 2 tahun. Yang ketiga adalah sekolah dasar. Sekolah dasar itu waktunya selama 6 tahun. Dan yang keempat, SMP atau sekolah menengah pertama itu selama 3 tahun. Yang kelima, ada sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan itu selama 3 tahun. Tetapi ada beberapa sekolah di Indonesia yang SMK-nya itu selama 4 tahun. Lalu yang terakhir adalah kuliah. Kuliah itu selama 4 tahun. Sedangkan di Singapura itu jenjang pendidikannya terbagi hanya menjadi 5. Yang pertama ada preschool atau prasekolah, itu selama 3 tahun. Yang kedua ada sekolah dasar atau primary, itu selama 6 tahun. Tetapi 4 tahunnya itu untuk pendidikan dasar dan 2 tahunnya untuk masa orientasi. Nah, yang ketiga adalah sekolah lanjutan atau secondary. Secondary itu selama 5 tahun. Dan yang keempat ada persiapan untuk ke pendidikan tinggi atau pre-college. Pre-college-nya sendiri itu memakan waktu 3 tahun. Lalu yang terakhir ada kuliah. Kuliah sama dengan di Indonesia, yaitu 4 tahun. Nah, setelah jenjang pendidikannya, yang keempat itu yang membedakan sistem pendidikan di Indonesia dengan di Singapura adalah ujian. Bagaimana sih perbedaan antara ujian di Indonesia dengan ujian di Singapura? Kalau di Singapura, pada saat akhir primary atau grade 6, siswa di Singapura akan menghadapi PSLE atau Primary School Leaving Examination. Apa sih Primary School Leaving Examination itu? Nah, PSLE itu merupakan sebuah ujian tahunan yang diselenggarakan untuk siswa primary yang akan melanjutkan ke jenjang sekunderi. Nah, pada saat tes PSLE ini, semua siswa akan dijamin pasti lulus. Hanya saja, PSLE akan menentukan siswa menjadi 3 golongan berdasarkan nilai tes, yaitu express, special, dan normal. Dan normalnya terbagi menjadi 2, normal akademik dan normal teknikal. Semua ini dimaksudkan agar siswa bisa fokus mengembangkan minat dan potensinya. Nah, express dan special ini akan mengikuti ordinary test di kelas 4 secondary. Sedangkan normal akademik dan normal technical akan mengikuti ujian di tahun kelima. Pada akhir jenjang secondary, akan ada beberapa tes. Untuk express dan special,
mereka akan mengikuti GCEO di tahun keempat. Sedangkan untuk normal teknikal dan normal akademik akan mengikuti GCEN di tahun keempat dan GCEO di tahun kelima. Nah, nilai GCEO ini akan menentukan untuk ke jenjang berikutnya, yaitu pre-college atau persiapan universitas. Sedangkan untuk siswa normal teknikal akan masuk ke program pelatihan dengan subjek skill yang lebih spesifik. Nah, sedangkan di Indonesia, ujian itu hanya dilangsungkan di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA atau 3 SMK, yang masing-masingnya tidak menentukan kelulusan, tetapi menentukan ke sekolah mana mereka akan melanjutkan pendidikannya. Lalu yang terakhir, perbedaannya ada di permasalahan pendidikan. Di setiap sistem pendidikan tentunya ada masalah dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, di Indonesia sendiri masalah-masalahnya seperti yang kita ketahui itu ada banyak ya. Yang pertama dari kompetensi guru, kestabilan politik, lalu ada isu intoleransi atau bullying di sekolah. Yang keempat ada masalah dari infrastruktur. Yang kelima ada masalah latar belakang yang sangat beragam. Lalu yang keenam ada kesenjangan gaji guru PNS dan non-PNS. Lalu yang selanjutnya masalah guru yang ikut terlibat dalam politik. Yang terakhir adalah permasalahan kurikulum yang selalu berubah-ubah di setiap tahunnya. Nah, banyak sekali bukan? Nah, tetapi Singapura pun juga memiliki permasalahan dalam sistem pendidikannya, yaitu tekanan yang luar biasa yang dirasakan para siswa untuk bisa lulus tes dengan nilai sempurna, sehingga membuat banyak siswa mengalami kasus bunuh diri dan depresi. Nah, dari seluruh perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Singapura, kita dapat simpulkan perbedaan sistem tersebut dikarenakan sudah berbeda dari awalnya, dari dasar dan tujuannya, maka yang dijalankan dari sistem pendidikannya pun juga berbeda, dan setelah perjalanan sistem pendidikannya tersebut pun menghasilkan dampak yang berbeda-beda di setiap negara. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Untuk itu, kita sebagai calon penerus pendidik di Indonesia harus banyak memberikan kontribusi yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia, dan saya harap saya pun bisa memberikan kontribusi tersebut. Oleh karena itu saya cukupkan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya memohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.